Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Listian Multa dari kampus Stekom Kendal, kelas Desain Grafis 17. Saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian pengaruh ketersediaan bahan baku terhadap pendapatan usaha konveksi di Kabupaten Kendal. Abstrak. Penelitian berjudul Pengaruh Ketersediaan Bahan Baku Terhadap Pendapatan Usaha Konveksi di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketersediaan bahan baku terhadap pendapatan usaha di konveksi di Kabupaten Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah klaster random sampling yang terdiri dari 7 pengusaha konveksi di Kabupaten Kendal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda. 1. Pendahuluan. Pembangunan nasional meliputi semua aspek kehidupan, salah satunya di bidang ekonomi. Pembangunan nasional merupakan suatu usaha yang sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, baik dari dalam maupun dari luar daerah. Pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Salah satu faktor di bidang ekonomi tersebut adalah industri kecil. Pembangunan pada sektor industri kecil diarahkan agar mampu berkembang secara mandiri dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi industri nasional saat ini adalah daya saing yang rendah di pasar internasional. Peran pemerintah terhadap industri kecil adalah bagaimana menumbuhkan iklim usaha dengan menerapkan peraturan perundangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana pemasaran, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, dan promosi dagang. 2. Dasar teori. Bahan baku adalah seluruh bahan produksi yang meliputi semua bahan yang digunakan dalam suatu perusahaan, kecuali berbagai macam bahan yang secara fisik akan dijadikan satu dengan produk dihasilkan dari suatu perusahaan. Sofyan Asauri. Bahan baku adalah suatu bahan yang berfungsi untuk menghasilkan barang jadi. Bahan tersebut akan saling terikat atau bahan produksi menjadi satu dengan barang jadi. Selain itu, Hanggana juga mengatakan bahwa di dalam sebuah perusahaan tidak bisa dilepaskan dari bahan baku dan bahan penolong karena kedua bahan tersebut sangat memengaruhi proses produksi hingga hasil produksi. Hanggana. Berdasarkan pengertian bahan baku di atas, maka dapat dikatakan bahwa bahan baku adalah bahan utama yang ada di suatu perusahaan dan sangat dibutuhkan dalam menghasilkan atau menciptakan suatu produk. Pendapatan merupakan tujuan dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit, maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia 2019 mengungkapkan dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP mendefinisikan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Menurut Hartanto 2019 menuliskan bahwa pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen khususnya.
Menurut Sohib 2018, pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh atas operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat tersendiri dengan akun pendapatan. Dilihat dari berbagai definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang dapat di atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa. 3. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kuantitatif, karena data penelitian berbentuk numerik dengan analisis statistik. Lebih lanjut, Sugiono 2007 menyatakan bahwa metode kuantitatif disebut juga metode ilmiah karena memenuhi prinsip-prinsip ilmiah, yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode kuantitatif meliputi metode eksperimen dan metode survei. Masalah yang diteliti adalah masalah kausal atau mengatasi masalah tersebut. Peneliti memilih metode penelitian survei dengan kuesioner menurut Irawan 1995. Yang dimaksud dengan metode survei adalah metode yang menggunakan kuesioner sebagai alat utama pengumpulan data. Survei dilakukan untuk melakukan pemeriksaan dan mengukur gejala percobaan yang diperiksa. Terkait dengan penelitian ini, survei dilakukan untuk melihat kondisi dan mengetahui pengaruh antara variabel yang diteliti sebagai variabel bebas atau bahan baku, sedangkan sebagai variabel terikat adalah pendapatan. Metode survei pada penelitian ini menggunakan teknik stratified random sampling dan teknik statistik yang akan digunakan dalam pengelolaan data penelitian yang akan ditentukan dari hasil pengujian normalitas data. Populasi dalam penelitian ini adalah 7 pengusaha konveksi di Kabupaten Kendal yang terbagi menjadi kelompok atau golongan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berusaha kuesioner. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik stratified random sampling. 4. Hasil dan pembahasan. Pengujian hipotesis dilakukan setelah data memenuhi persyaratan pengujian analisis untuk menentukan apakah hipotesis 0 atau H0 ditolak atau diterima pada tingkat signifikan tertentu. Pengujian hipotesis analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana berupa persamaan, yang disertai dengan uji signifikan dan uji linearitas. Analisis regresi berganda berupa persamaan, dengan uji min, analisis korelasi, dan deterministik juga digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel dengan uji signifikan. Analisis korelasi dan identifikasi parsial. Dengan uji signifikan, selain analisis korelasi berganda, juga dilakukan uji signifikansi untuk mengetahui pentingnya korelasi variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y. A. Pengaruh bahan baku X terhadap pendapatan Y. Hipotesis statistik yang diajukan oleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H0 adalah bahan baku berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. H1 adalah bahan baku signifikan terhadap pendapatan. Kaidah pengujian signifikansi.
Jika nilai probabilitas A adalah 0,05, kurang dari sama dengan SIK, atau jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak karena tidak signifikan. Jika nilai probabilitas A adalah 0,05, lebih dari sama dengan SIK, atau jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, atau artinya signifikan. B. Koefisiensi korelasi dan determinasi. Besarnya pengaruh X terhadap Y dapat diperoleh dari besarnya koefisien korelasi berganda. Hasil perhitungan bahan baku terhadap pendapatan dinyatakan dengan nilai RY 12 sama dengan 0,781 dengan perhitungan pada tabel di bawah ini. N sama dengan 88. Koefisiensi korelasi atau RY 12 sama dengan 0,821. T hitung 31,275. Tabel A 0,01 sama dengan 0,70. Sedangkan A 0,05 sama dengan 2,02. Nilai T hitung 31,275 lebih besar dari T tabel adalah 0,05, 2,02. Artinya T hitung lebih besar T tabel, yang berarti korelasinya positif dan signifikan dengan korelasi kuat karena RY 1 0,812 lebih besar dari 0,05 dan hipotesis 0 atau H0 ditolak. Dengan demikian, jelas ada korelasi langsung dan signifikan antara bahan baku dan pendapatan. Peningkatan kualitas kedua variabel bebas juga akan berpengaruh positif terhadap variabel terikat, yaitu pendapatan perusahaan. C. Output Smart Pills. Dengan output di atas, setiap hubungan antara indikator dan komponen yang memiliki nilai yang berbeda dapat dikatakan bahwa nilai indikator lebih dari 0,50. Oleh karena itu, semua indikator valid dan tidak menunjukkan nilai kurang dari 0,50. Kesimpulan: hubungan antara bahan baku X dengan pendapatan Y dari koefisiensi korelasi diperoleh hasil uji signifikansi RY 1 sama dengan 0,627 dan probabilitas atau SIK sama dengan 0,000. Nilai T hitung 31,275 lebih besar dari T tabel 0,05, 2,02. Oleh karena itu, H0 dikeluarkan sebagai karena probabilitas atau SIK adalah 0,000. Kurang dari 0 lebih dari T tabel 2,02, yang berarti ada hubungan antara bahan baku dengan pendapatan. Korelasi antara kedua variabel signifikan dengan tingkat korelasi sedang. RY 12 sama dengan 0,821. Terbukti ada pengaruh antara bahan baku dengan pendapatan. Jika bahan baku meningkat, maka produksi dan pendapatan juga akan meningkat. Sekian presentasi laporan hasil penelitian